Halo, kawan dan saudara semua. Baru-baru ini ada fenomena dan topik menarik nih di jagat maya kita. Dan ini menyangkut harta karun terbesar bangsa Melayu. Apa itu? Selat Malaka. Bayangkan, Menteri Keuangan Indonesia, Pak Purbaya Yudi Sadewa, secara mengejutkan melempar wacana untuk menarik pajak dari setiap kapal yang lewat di sana. Logikanya sederhana tapi berani. Iran saja bisa narik bayaran di Selat Hormuz. Kenapa kita yang punya jalur paling panjang dan strategis di Selat Malaka malah membiarkan ribuan kapal itu lewat secara gratis? Ide ini langsung memicu perdebatan panas karena di sisi lain Menteri Luar Negeri Indonesia, Pak Sugiono, langsung pasang badan. Beliau menegaskan bahwa Indonesia itu tidak bisa dan tidak boleh menarik pajak di sana karena terbentur aturan hukum laut internasional atau UNCLOS. Ini bukan sekedar urusan uang masuk ke kas negara, tapi ini adalah benturan antara ambisi ekonomi untuk memonetisasi kekuatan strategis dengan komitmen diplomasi kita di mata dunia. Pertanyaannya, apakah kita akan selamanya jadi penjaga pintu yang cuma dapat ampasnya aja? Atau kita punya cara yang lebih cerdas untuk mengambil keuntungan tanpa harus melanggar hukum dunia? Hari ini kita bedah masalah ini dari sudut pandang sejarah, hukum, hingga solusi. Nah, kawan dan saudara, sebelum ada Indonesia, Malaysia, atau Singapura, Selat Malaka itu adalah urat nadi bangsa Melayu. Kenapa orang Melayu dulu itu bisa jaya? Karena kita menguasai air. Kerajaan Sriwijaya di Palembang dan Kesultanan Malaka di seberang sana itu bisa kaya karena mereka tahu cara mengelola selat ini. Dulu itu sistemnya bukan pajak modern pakai e-faktur atau e-tol gitu, tapi sistem upeti atau cukai. Setiap kapal yang mau lewat itu wajib singgah tuh. Mereka harus bayar proteksi supaya nggak diganggu bajak laut. Mereka wajib berdagang di pelabuhan kita. Nah, itulah yang bikin Malaka itu jadi pelabuhan terkaya di dunia pada abad ke-15. Secara historis, kita itu nggak pernah membiarkan jalur ini lepas dari pengawasan. Tapi ya itu tadi, dulu belum ada hukum PBB yang ribet kayak sekarang. Zaman pun berganti, kolonial datang, dan batas-batas wilayah pun digambar ulang. Lewat Traktat London tahun 1824, Inggris dan Belanda itu membagi wilayah. Nah, akhirnya jadi cikal bakal Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Sekarang, Selat Malaka ini diurus bareng-bareng oleh 3 negara ini sebagai littoral states. Indonesia punya porsi jalur paling panjang dan luas, terutama di sepanjang pesisir Sumatera itu. Tapi masalahnya, di zaman modern ini, laut bukan lagi milik pribadi. Ada aturan internasional yang mengatur yang namanya UNCLOS tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea. Disinilah rumitnya, Selat Malaka ditetapkan sebagai strait used for international navigation. Artinya, kapal asing tuh boleh lewat tanpa hambatan selama mereka tidak melakukan ancaman keamanan. Inilah yang membuat Selat Malaka secara hukum internasional menjadi jalur yang bebas pajak. Pak Menko Purbaya melihat Iran di Selat Hormuz. Beliau mikir, Iran aja berani charge kapal di Hormuz, kenapa kita enggak gitu. Kita bagi 3 aja sama Malaysia dan Singapura, lumayan kan buat nambah APBN. Secara pragmatis, ide Pak Purbaya ini masuk akal kawan. Masa kita cuma jaga keamanan, bersihin sampah minyak dari kapal mereka di laut, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Kita harus cerdas monetisasi kekuatan strategis kita gitu. Kalau dunia makin menekan, kenapa kita harus kasih gratis terus gitu kan? Gitu kali ya pemikiran Pak Purbaya. Tapi Pak Menlu Sugiono membentengi itu dengan fakta hukum. Beliau bilang hati-hati, kita ini sebagai bangsa Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS, sudah setuju lah gitu. Dalam aturan itu ada yang namanya transit passage. Kapal asing punya hak lewat tanpa hambatan, tanpa pajak, selama mereka nggak apa-ngapain gitu. Kalau kita maksa narik pajak tol, itu kita mencederai komitmen internasional. Efeknya, kita bisa dikucilkan dalam pergaulan dunia atau lebih parah, negara-negara besar bakal protes keras karena jalur logistik dunia itu jadi terganggu gitu. Jadi ini kayak dilema gitu. Mau jadi negara cerdas yang cari cuan atau jadi negara terhormat yang taat aturan gitu. Terus kalau pajak dilarang, apakah kita biarkan selamanya cuma dapat asap aja gitu? Tentu tidak.
Solusinya bukan memajaki hak lewatnya itu, tapi optimalisasi jasa di dalamnya. Kita harus belajar tuh dari tetangga kita, Singapura. Mereka tuh nggak narik pajak kapal lewat, tapi mereka bikin kapal itu pengen mampir gitu. Singapura itu udah ibarat rest area bintang 5 gitu kali ya. Kapal-kapal itu singgah di sana buat isi bahan bakar, terus perbaikan, ganti kru, sampai urusan logistik. Nah, disitulah uang triliunan itu berputar. Nah, daripada sibuk bikin aturan pajak yang bakal diprotes dunia ini, mending kita fokus bangun rest area kelas dunia di sepanjang pesisir Sumatera itu. Kan kapal-kapal itu lewat butuh bahan bakar tadi, butuh servis, butuh logistik, dan kru-krunya itu butuh istirahat gitu. Kalau kita punya pelabuhan dan layanan industri maritim yang kualitasnya setara atau bahkan lebih murah dari Singapura, mereka itu dengan sukarela berhenti dan membelanjakan uangnya di kita gitu. Itulah cara cerdas memonetisasi kekuatan strategis tanpa mencederai hukum internasional. Mari kita bergeser nih dari mentalitas pemungut pajak menjadi mentalitas penyedia jasa terbaik. Dengan begitu, marwah bangsa Melayu sebagai penguasa laut, penjaga laut itu tetap terjaga. Dan pundi-pundi negara pun tetap terisi secara terhormat. Gitu. Saya Rio dari Melayu TV, mari kita jaga selat kita, jaga harga diri kita. Takkan Melayu hilang di bumi, Melayu TV, kita serumpun.